Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ya, khususnya untuk para subscriber. Semoga sehat, sugeng wilujeng selalu dan selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Sang Maha Langgeng. Ya, jadi di sini kita akan bersama-sama belajar atau melihat, menyaksikan bagaimana suatu peredaran rembulan ya. Ini hanyalah suatu simulasi ya. Simulasi daripada peredaran rembulan ya mengelilingi bumi ya di dalam garis edarnya, yaitu yang mendekat dan menjauh daripada matahari. Yang mana suatu peredaran itu ya, peredaran rembulan itu adalah menjadi suatu patokan atau rujukan ya, suatu patokan, kaidah, rujukan dalam penentuan akhir bulan Hijriyah dan awal bulan Hijriyah. Jadi mari bersama kita lihat apa yang dimaksud dengan ijtima itu. Di sini kita bisa saksikan bersama bagaimana suatu peredaran rembulan yang menjauh dan mendekat dari matahari ya. Kalau ini sudah mendekat ya, di akhir bulan itu mendekat lagi ke matahari. Mulai tanggal 15 Februari kita lihat simulasinya ya. Ya, kita percepat waktunya, kita saksikan bersama. Ini dia simulasi peredaran rembulan dalam mengelilingi bumi ya, dalam garis edarnya. Dan inilah yang menjadi suatu patokan dalam penentuan akhir dan awal bulan Hijriah. Ya, kita saksikan, lihat. Nah, ya kan, bulan semakin mendekat. Nah, ini sudah mendekati waktu ijtima ya. Ya, ini dia. Sudah mendekati waktu ijtima. Ya, tepat pukul 19 atau pukul 19 lebih ya, atau pukul 7 sore setelah matahari tenggelam, tepatnya pada tanggal 17 Februari pukul 19 lebih, matahari rembulan ijtima, yaitu itu menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Februari yaitu dan 18 ya, itu merupakan akhir daripada bulan Hijriyah ya. Kenapa? Perlu diketahui para pemirsa bahwa suatu penentuan atau suatu dimulainya hari, waktu, tanggal, bulan Hijriyah atau hari Hijriyah itu dimulai dari semenjak matahari terbenam, terbenam atau waktu maghrib ya, hingga waktu maghrib lagi. Nah, jadi namanya ijtima itu pasti terjadi di akhir bulan Hijriyah. Jadi perlu diketahui, jadi apabila tanggal 17 setelah matahari tenggelam itu ya, tepatnya pada pukul 7 itu ijtima, maka sudah tentu ya satu hari itu dari semenjak matahari terbenam hingga matahari berikutnya itu sudah pasti akhir bulan Hijriyah atau di sini akhir bulan Sya'ban. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan golongan-golongan yang memposting atau mengaku mereka lebih canggih, lebih hebat, lebih pintar ya, tidak perlu melakukan ru'yah, hanya melakukan hisab. Mereka bisa mengetahui awal bulan Ramadan, tidak perlu ru'yah-ru'yahan ya. Nah, dengan hisab mereka, padahal mereka itu hisabnya itu tidak khatam atau tidak sempurna ya. Berbeda dengan hisab kita Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama itu menggunakan hisab imkanur ru'yah ya, sedangkan mereka itu menggunakan wujudul hilal ya. Wujudul hilal sebenarnya kurang tepat ya istilah mereka. Kalau yang tepat sih menurut mereka itu, menurut saya sih hisab mereka itu wujudul ijtima ya, atau mencari
kapan terjadinya waktu ijtima. Sedangkan kita bukan hanya mencari kapan waktu terjadinya ijtima, yaitu mencari kapan terjadinya ijtima, ya kan, yang merupakan tanda akhir bulan Hijriah, dan kemudian mencari posisi letak, ya, letak rembulan di akhir bulan Hijriah, ya kan, untuk diru'yah dan menghitung berapa ketinggian hilal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Hijriah setelah waktu ijtima itu. Jadi kita lihat bersama di sini, ini dia ya, simulasi daripada kedekatan matahari ya. Kedekatan matahari dengan rembulan tepatnya pada tanggal 17 Februari pukul 5. Kita lihat, kita ulang lagi ya, sebelum ijtima ya. Ini kita dekatan lagi. Nah, ini sudah ijtima ini ya, sudah ijtima ya, yaitu tanggal 17 Februari ya. Pada dimulai hari itu setelah ba'da maghrib ya, setelah ba'da maghrib, pada saat hari terjadinya ijtima ini adalah merupakan akhir bulan Hijriah hingga matahari besok matahari tenggelam, itu merupakan akhir bulan Hijriah atau bulan Sya'ban di sini ya. Kita lihat ya, itu dia ijtima ya. Nah, ini ijtima pada pukul 19 ya hingga 20, dan kemudian berlanjut, ini dia. Nah, set itu kita jauhkan lagi biar lebih jelas ya. Ya. Iya, ini sudah. Ini tanggal, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi pukul 18. Ya, ini pukul 19 ijtima. Nah, ini ketika bulan turun ini sudah merupakan bulan baru ya. Jadi pada tanggal 17 Februari 2026 itu terjadi ijtima akhir bulan Sya'ban ya. Akhir bulan Sya'ban pada pukul 19 lebih ya kan, hingga pukul 20, hingga pukul 21 ya, dan kemudian mulailah terjadi bulan baru atau awal peredaran bulan baru yang menunjukkan akan masuk ke bulan baru, yaitu bulan 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 Ramadan ya. Jadi tidak mungkin ya kalau seumpamanya tanggal 18 esok harinya ya itu adalah awal bulan Ramadan, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Februari ya kan, setelah matahari tenggelam itu baru terjadi ijtima, dan itu merupakan akhir hari daripada bulan Sya'ban itu. Jadi tentu saja harus sempurnakan harinya dulu hingga matahari tenggelam gitu loh. Jadi tidak mungkin ijtima kok terjadi di awal bulan, itu tidak ada namanya ijtima, itu pasti terjadi di akhir bulan ya kan. Nah, ketika setelah ijtima itu ketinggian matahari kurang dari 2 derajat, maka tentu rembulan tidak akan bisa diru'yah. Itu sebabnya kita menggunakan hisab imkanur ru'yah ya kan. Tapi apabila ketinggian hilal itu ya kan lebih daripada 2 derajat, maka tentu hilal itu atau rembulan bisa dilihat atau bisa diru'yah ya, sesuai dengan sabda Rasulullah itu kan, wa idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila engkau melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila engkau melihat lagi kelak setelah bulan puasa itu berlalu dan engkau melihat bulan baru lagi tepatnya di ufuk barat ya kan, atau bulan baru ya kan, bulan baru di ufuk barat ya, maka berbukalah gitu. Jadi perlu diketahui, jadi kita berbeda ya dalam menentukan hari ya. Kalau hari Masehi, hari-hari kita ini tahun Masehi ini kan dimulai dari jam 12 malam ya, atau jam 12.00. Itu setelah jam 12.00 maka masuk ke tanggal baru atau hari baru. Kalau bulan Hijriah itu beda. Setelah matahari tenggelam atau waktu maghrib, itu patokannya mulai hari baru atau tanggal baru. Jadi beda. Kalau bulan Hijriah itu mulai harinya setelah matahari tenggelam atau waktu maghrib, itu sudah masuk tanggal baru gitu atau hari baru. Kalau bulan Masehi atau hari Masehi itu dimulai dari jam 00 atau jam 12 malam
ya 12 atau 00 malam itu sudah masuk hari baru atau tanggal baru. Kalau bulan Jawa itu dimulai dari jam 6 pagi atau setelah matahari terbit. Nah, itu mulai hari baru. Itu bedanya gitu loh. Jadi beda hari Jawa, hari Islam atau hari Hijriyah sama hari Masehi itu dimulainya itu berbeda, dimulai patokannya ya. Jadi kita lihat lagi ya, di sini kita lihat bersama. Waktu itu jadi jangan mudah terpengaruh dengan mereka mengatakan lebih hebat, lebih pintar, padahal mereka itu hisapnya tidak khatam ya, atau tidak sempurna. Mereka hanya mencari kapan terjadinya ijtima rembulan, ya kan? Ya, kata mereka wujudul hilal sebenarnya salah ya istilah itu ya. Yang benar itu hisab wujudul ijtima kalau menurut saya ya. Ya, kalau kita menggunakan hisab imkanur ru'yah, jadi kita hisab kita ulama Nahdlatul Ulama, ulama Nahdiyin itu lebih lengkap lagi ya, bukan hanya mencari akhir bulan Hijriyah dengan patokan ijtima itu, tetapi juga mencari ketinggian hilal pada saat tenggelamnya matahari pada akhir bulan setelah waktu ijtima itu kita mencari ketinggiannya dan di mana posisinya. Jadi kita akan lihat bersama ya. Simulasinya itu tanggal 18 Februari ya. Tanggal 18 Februari kita lihat rembulan. Itu dia. Ya 17 Februari kita ulangin lagi ya. Jam 19.44 ini sudah ijtima ya, sudah ijtima. Di akhir bulan Sya'ban ya. Jadi tidak mungkin ini kok maghrib ini pada jam 7 ini, maghrib ini terjadi ijtima, ini akhir bulan Sya'ban, kok besok pagi kok kita sudah masuk awal Ramadan. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Itu berarti hari ini waktu maghrib ini sampai besok waktu maghrib besok itu masih bulan Sya'ban. Sampai waktu akhir sebelum waktu maghrib besok sampai matahari tenggelam besok itu masih akhir bulan Sya'ban. Jadi tanggal 18 Februari ya, di waktu siang 18 Februari itu masih bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ijtima terjadi pada tanggal 17 Februari ya, pada pukul 7 dan itu masih bulan Sya'ban. Jadi harus disempurnakan dulu. Nggak ada namanya waktu hari kok tanggal itu kok setengah hari, itu nggak ada ya. Gitu. Ini ya kita lihat simulasinya 18 Februari ya. Kita akan melihat berapa ketinggian hilal setelah waktu ijtima ya. Kita ulangi lagi waktunya mulai dari tanggal berapa ya, mulai dari sebelum ijtima ya. Kita lihat berapa ketinggian hilal setelah matahari tenggelam pada akhir bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 17 sampai 18 Februari sebelum maghrib itu masih Sya'ban ya. Berapa ketinggiannya ya? Kalau di sini kasusnya bukan rembulan yang kurang dari 2 derajat, tapi ijtima'nya yang jatuh pada awal hari di bulan Sya'ban, awal hari di akhir bulan Sya'ban. Jadi mereka kira itu awal hari Hijriyah itu sama dengan hari Masehi. Ya beda toh. Ya, awal hari Hijriyah itu dimulai dari waktu maghrib atau waktu tenggelamnya matahari. Jadi kita harus sempurnakan dulu hari akhir di bulan Sya'ban itu. Jadi tidak mungkin tanggal 18 itu awal Ramadan. Tanggal 18 itu masih akhir bulan Sya'ban. Ya, tidak boleh puasa ya. Mohon maaf ya. Karena itu kalau yang 18 puasa itu benar-benar suatu dolal ya, atau sesat. Jadi jangan terpengaruh dengan mereka. Cukup percaya dengan hisab alim ulama kita, Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah ya. Ya kita lihat, kita dekatin lagi. Kita akan melihat berapa ketinggian hilal pada saat setelah matahari terbenam di akhir bulan Sya'ban tanggal 18 Februari ya. Di akhir bulan Sya'ban matahari tenggelam pukul berapa kita lihat ya. Matahari tenggelam tepat tuh, lihat 0 derajat ini berarti derajat ujung bumi ya, atau
paling rendah di ujung bumi di atas ufuk 0 derajat. Lihat matahari tenggelam pukul berapa? Iya, matahari tenggelam di akhir bulan Syakban tanggal 18 bulan 2 2026 itu tepat pada pukul 18 lewat 6 menit 41 detik. Dan kita lihat berapa ketinggian bulan atau ketinggian hilal pada saat itu, ya, ketinggian rembulan pada saat itu adalah, kita lihat berapa ketinggiannya di sini, kita cek ya. Ketinggiannya berapa? Ketinggian rembulan pada saat itu adalah plus 9 derajat ya, 9 derajat di atas ufuk. Setelah matahari tenggelam, ketinggian hilal atau ketinggian rembulan setelah matahari tenggelam di akhir bulan Syakban yang ijtima'nya terjadi pada pukul 19 akhir bulan Syakban atau setelah waktu maghrib di akhir bulan Syakban ya, itu ketinggiannya 9 derajat ya, di atas ufuk barat ya, agak ke selatan, di atas ufuk barat agak ke selatan ya, atau barat selatan ya, di ufuk barat di agak ke selatan sedikit ya, itu 9 derajat setelah matahari tenggelam ya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa awal Ramadan tentu saja pada terjadi pada jadi awal Ramadan di sini terjadi pada tanggal 18 Februari pukul 18.06 itu sudah masuk awal Ramadan ya. Tanggal 18 Februari setelah maghrib, pada waktu maghrib tanggal 18 Februari sudah masuk awal Ramadan, maka puasa itu tanggal 19 Februari. Tidak boleh puasa pada tanggal 18 Februari ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.